Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wardah Amalia, MPM 5021120. Baiklah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit materi saya tentang konsep dan perkembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 13 dan IKM atau sering kita sebut implementasi kurikulum merdeka. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Istilah ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi identik dengan istilah social study. Istilah IPS di sekolah dasar meruangkan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin, ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Pendidikan IPS sekarang berbeda dengan pendidikan IPS masa lalu. Ia berkembang sesuai dengan kondisi negara serta waktu. Studi IPS untuk sekolah dasar didefinisikan sebagai studi sederhana ataupun transformasional mata pelajaran IPS serta humaniora di mana aktivitas manusia dikembangkan serta ilmu pengetahuan serta psikologi dikedepankan. Perkembangan kurikulum untuk pendidikan IPS di SD ada 5 hal pokok yang berhubungan dengan perkembangan kurikulum untuk pendidikan IPS di SD, yaitu yang pertama, pembelajaran IPS di SD hendaknya mengembangkan kemampuan memahami berbagai fenomena sosial yang meliputi kemelek wawancara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap mengenai kebudayaan, ruang dan waktu, kontinuitas, dan perubahan integrasi manusia dengan lingkungan dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran IPS di SD hendaknya mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, yakni keterampilan menangkap fenomena yang terjadi di lingkungan siswa, mengemas gagasan baik berupa konsep, keterampilan, nilai, prinsip, norma, maupun sikap sosial dan sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran IPS di SD mengembangkan kemampuan dasar dalam memecahkan masalah sosial yang perlu dilatihkan kepada dalam proses pembelajaran di kelas. Baiklah, yang keempat, pembelajaran IPS di SD hendaknya mengembangkan kemampuan membiasakan diri peka, tanggap, adaptif, dan kritis terhadap lingkungan sekitar, guna memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam, serta mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan humanis dalam kebinekaan. Dan yang terakhir, pembelajaran IPS di SD hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah sosial secara terpadu untuk sampai pada kesadaran bahwa ada saling ketergantungan antara fenomena dan gagasan dalam setiap pemecahan masalah sosial serta dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, dinamis, dan harmonis. Baiklah, materi selanjutnya yakni awal mula perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD. Perkembangan kurikulum pendidikan IPS di SD dimulai pada tahun 2006 dalam KTSP yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006. Kurikulum 2006 lebih simpel dan efektif yang memiliki nuansa padat dan paradigma baru dalam pembelajaran IPS. Dan di tangan gurulah kurikulum ini dapat hidup serta berkembang. Kemudian, tujuan pembelajaran IPS mengacu pada cara belajar aktif, misalnya membuat, menunjukkan, menceritakan, mencari, menggunakan, mengamati, dan menggambar. Adapun perubahan kurikulum IPS yang pernah terjadi di Indonesia yaitu dimulai dari tahun 1964. Pada tahun 1968, IPS masih berdiri sendiri-sendiri secara terpisah dan merupakan birthfield antara ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Pada tahun 1975, unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS mulai dipisahkan dan dijadikan bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Dan pada tahun 1986, IPS termasuk ke dalam kurikuler.
Oke, kurikulum 2013. Salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada pembelajaran IPS diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Pembelajaran IPS menjadi materi pembahasan pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya penerapan kurikulum merdeka jenjang SD. Nah, di dalam materi ini penerapan kurikulum merdeka di jenjang SD itu ada dua. Yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasar dan memahami logistik. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasila yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun ajaran. Baiklah, yang pertama tadi kan penguatan kompetensi yang mendasar dan memahami logistik. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS ini digabungkan menjadi satu sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Dan yang terakhir, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Mungkin cukup sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.